Didukung oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Pasca ditangkapnya pimpinan BGN karena terjerat korupsi, Presiden Prabowo meminta jangan lagi ada oknum yang memperkaya diri dari program makan bergizi gratis. Militer Iran menargetkan pusat komando dan kendali atas sejumlah kapal perusak Amerika di Laut Oman. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman telah melakukan persiapan untuk menghadapi dua laga pertandingan resmi FIFA melawan Oman dan Mozambik pada Jumat besok dan Selasa 9 Juni mendatang. Timnas akan tampil tanpa pemain belakang Jai Izzaz yang mengalami cedera. Halo selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas Petang selengkapnya. Saudara, sepasang suami istri menjadi korban penganiayaan dua orang pelaku yang diketahui merupakan Pak Ogah. Dalam rekaman itu tampak seseorang pelaku membawa pistol. Sepasang suami istri menjadi korban penganiayaan saat melintas menggunakan sepeda motor di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Korban perempuan yang diketahui sedang hamil sempat terkena tendangan, sementara sang suami yang masih berada duduk di motor terkena pukulan di bagian kepala. Peristiwa ini terjadi pada Rabu petang saat korban berada di terowongan rel kereta api Tembung untuk menghindari kawasan yang tengah terjadi tawuran. Di saat inilah korban dianiaya kedua pelaku dan lantaran menolak melintasi lokasi. Tenang Pak, tenang. Kami polisi. Dua pelaku ditangkap polisi 5 jam pasca kejadian. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita pistol yang ternyata merupakan airsoft gun. Saat ini kedua pelaku berinisial ZL dan ZYL masih dalam proses pemeriksaan. Sementara korban telah membuat laporan ke pihak polisi. Tenang Pak, tenang. Kami polisi. Lewat, maju. Kau bikin macet aja di sini, katanya. Cuman dari si korban menyatakan, Pak, maaf Pak, saya takut maju karena posisi saya sekarang lagi hamil, kan gitu. Kemudian di situ terjadilah cekcok mulut lah antara si pelaku dan korban ini. Cekcok mulut di situ. Si korban wanita itu mengeluarkan handphone. Jadi si pelaku ini merasa aware, dia karena takut diviralkan di situ, akhirnya dia melakukan penendangan. Senjata airgun tadi ditujukan kepada si korban tadi untuk menakut-nakuti korban. Saudara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa merespon penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung. Purbaya menegaskan pencopotan Dadan adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah mengevaluasi kinerja dan pihaknya tidak ikut campur dalam proses hukum tersebut. Terkait anggaran BGN yang sebelumnya mencapai 260 triliun rupiah, Purbaya menyebut angka itu akan berkurang seiring adanya pemotongan anggaran yang sedang berjalan. Sebelumnya Saudara, Purbaya juga mencopot 2 dirjennya, yakni Febrio Nathan Kacaribur selaku Dirjen Stabilitas Ekonomi dan Fiskal, serta Luki Alfirman, Dirjen Anggaran pasca lolosnya anggaran motor listrik BGN.
Ini kan keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan, kita nggak ikut campur. Yang jelas memang anggarannya sekarang berapa? 260 akan berkurang kan karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit mungkin. Setelah ini pengawasan dari Kemenkyu gimana Pak? Ya kita lihat aja, kita cek itu harganya seperti apa. Dan mungkin salah satu laporan juga dari kita asalnya kan, bukan dari kita aja ya. BPKP memeriksa, Kejaksaan meriksa, semuanya meriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira. Penangkapan Dadan juga direspon Ketua Badan Anggaran DPR fraksi PD Perjuangan Said Abdullah. Said mengaku ia sudah mengingatkan Dadan agar fokus pada tata kelola makanan. Menurutnya, pengadaan yang dibuat Dadan di BGN mulai dari sepeda motor hingga gawai tidak berkaitan langsung dengan distribusi makan bergizi gratis MBG. Yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama. Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Dan untuk mengetahui perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis yang menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta 2 mantan wakilnya Sony Sonjaya dan Ludwig Pusung, sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang dan juru kamera Denny Yosua di Gedung Kejaksaan Agung. Zevanya, apa temuan terakhir dan terbaru dari pemeriksaan ketiga tersangka ini, Zevanya? Ya, Cynthia, tadi baru saja disampaikan langsung oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, yakni Syarif Sulaiman Nadi, bahwa memang hingga saat ini masih semuanya dalam proses penelitian dan juga pendalaman oleh tim penyidik Kejagung. Kita ketahui kemarin selain juga kantor Badan Gizi Nasional dan juga kediaman dari para ketiga tersangka ini yang digeledah oleh tim penyidik, ini masih terus dilakukan untuk pendalaman terkait pengumpulan alat bukti di sejumlah lokasi. Tadi update terbarunya adalah bahwa hingga saat ini pendalaman atau penggeledahan masih dilakukan di beberapa titik di lokasinya di sekitaran Jakarta. Dan kemudian yang menjadi fokus utama dalam penelitian saat ini, Cynthia, ini adalah terkait praktik jual beli dapur SPPG dan juga salah satunya mendalami terkait yayasan-yayasan ini yang diduga dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh status mitra dengan cara tidak seharusnya begitu. Lalu juga tadi disampaikan bahwa memang kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan sejak pekan lalu di hari Minggu tepatnya, dan juga untuk potensi kerugian negara ini tadi disampaikan juga masih dalam proses penghitungan. Dan juga salah satu yang masih saat ini didalami dan menjadi salah satu fokus utama selain jual beli dapur SPPG tadi ini adalah terkait pemanfaatan insentif SPPG yang kita ketahui ketiga tersangka kemarin ini mengambil atau menerima insentif per harinya hingga miliaran rupiah, diduga ini yang masih didalami dan menjadi fokus utama, Cynthia. Sementara itu salah satu juga tadi yang disampaikan adalah terkait pemeriksaan saksi. Ini juga masih terus dilakukan, Cynthia dan juga saudara, dan tadi disampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan semua pihak ini berpotensi untuk dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi, termasuk salah satunya adalah Ketua Badan Gizi Nasional yang baru, yakni kita ketahui Nanik Sdeang. Tadi juga disebut apabila semua pihak ini berpotensi, jadi tidak menutup kemungkinan, tapi hingga sejauh ini belum ada panggilan terhadap Ketua Badan Gizi Nasional yang baru, tapi ada peluang siapapun yang
berkaitan atau siapapun yang dapat memberikan informasi terkait dengan praktik korupsi MBG di Badan Gizi Nasional ini berpotensi dimintai keterangannya sebagai saksi terlebih dahulu. Sementara itu tadi juga disampaikan bahwa memang penggeledahan masih terus berlangsung, Sintia dan juga saudara. Salah satunya adalah di titik lokasi sekitaran daerah Jakarta ini. Belum banyak yang disampaikan karena tadi disampaikan oleh Direktur Penyidikan Syarif Sulaiman Nahdi bahwa proses penelitian atau pendalaman ini masih terus berlangsung, jadi diharapkan publik bisa sabar agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sintia. Baik, terima kasih Zevanya Situmeang melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung. Terima kasih Zevanya. Usai jeda saudara, KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim atas dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian selama menjabat sebagai Dirjen Imigrasi 2023-2024. Anda masih menyaksikan Kompas Petang Saudara, dan informasi pertama terkait dengan perombakan atau KPK menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan penerimaan gratifikasi. Silmi ditahan usai menyerahkan diri pada Rabu malam. Silmi diduga menerima aliran uang dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing selama menjabat sebagai Dirjen Imigrasi tahun 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebutkan Wamen Imipas Silmi terlibat dalam alur perintah dan alur penerima uang dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Silmi telah ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan di KPK sejak Rabu malam. Yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Adapun 8 orang tersangka kemudian hari ini langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian, dan juga dilapis pasal 12 lebih besar atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Usai melakukan penggeledahan di rumah Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pada Rabu malam KPK menyegel sejumlah mobil mewah yang terparkir di garasi rumah Silmi Karim. KPK juga menyegel rumah Silmi yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penyegelan berkaitan dengan proses penanganan kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang juga Dirjen Imigrasi periode 2023-2024 bersama 7 pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan penerimaan gratifikasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang penetapan tersangka diputuskan setelah pimpinan KPK menggelar ekspos perkara pada Rabu kemarin. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan yang menyasar lingkungan kantor imigrasi Jakarta Barat terkait dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA. Sebagai tersangka dari total 18 orang yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, sehingga 10 orang lainnya saat ini berstatus sebagai saksi sehingga dipulangkan. Adapun kepada 8 orang tersangka tersebut, salah satunya yaitu saudara SK yang merupakan Dirjen Imigrasi periode tahun 2023-2024. Soal 2 pejabat Kabinet Merah Putih yang tersandung. Soal 2 pejabat Kabinet Merah Putih.
Soal dua pejabat Kabinet Merah Putih yang tersandung kasus korupsi, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan menghormati proses hukum yang dijalankan KPK dan Kejaksaan Agung. Sementara mengenai tugas yang diemban keduanya, Mensesnek bilang Istana akan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Tentunya pemerintah menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun KPK dan berkenan dengan jabatan yang melekat kepada mereka yang tengah menjalani proses hukum akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga telah berkomunikasi dengan Kementerian IMIPAS untuk memastikan peristiwa ini tidak mengganggu pelayanan kepada seluruh masyarakat. Kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi melalui pesan singkat ke Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi atas kasus pemerasan dalam pengurusan dokumen imigrasi dan penerimaan gratifikasi, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Febri James di Gedung KPK Jakarta. Asri, untuk saat ini bagaimana pengusutan dan penyidikan dugaan pemerasan dokumen tinggal WNA yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim? Ya, tadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, maksud kami 8.30 waktu Indonesia Barat, atau setengah 9 pagi, Silmi Karim beserta 7 tersangka lainnya baru selesai diperiksa di gedung KPK Merah Putih. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan memang belum dirilis resmi oleh KPK, namun yang jelas disampaikan bahwa yang menarik adalah Silmi Karim diduga telah terkait ataupun juga terjerat dugaan tindak pidana korupsi sejak ia menjabat sebagai Dirjen Imigrasi di sekitar tahun 2023 sampai tahun 2024. Yang mana Silmi Karim juga dilantik sebagai Wakil Menteri Imigrasi pada bulan Oktober tahun 2024. Ini yang menjadi menarik, Juno dan saudara. Namun terkait dengan bagaimana peran masing-masing tersangka, aliran dana, konstruksi perkara, tentu ini yang nantinya akan disampaikan oleh KPK beberapa saat lagi. Dan yang disampaikan juga oleh juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 2 sampai 3 Juni kemarin di lokasinya di Jakbar ada sejumlah barang bukti yang disita, 7 mobil, kemudian ada 15 motor, 11 sepeda, kemudian juga ada logam mulia ratusan gram serta uang tunai dalam bentuk valuta asing USD dan juga SGD atau dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Kemudian di dalam penyidikan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya juga telah dilakukan penyelidikan secara tertutup dan kemudian melakukan ekspos tadi malam sampai akhirnya menetapkan Silmi Karim dan juga 7 tersangka lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. KPK juga telah menyegel atau melintangkan garis KPK lain begitu di rumah Silmi Karim dan menyita beberapa barang bukti. Ini tujuannya untuk mempermudah proses penyidikan yang tengah berlangsung. Selain itu Silmi Karim dan 7 tersangka lainnya diterapkan atau disangkakan pasal 12E terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian dan juga pasal 12B atau penerimaan lainnya atau gratifikasi. Jadi dugaan kasus atau perkara yang menjerat Silmi Karim dan juga 7 tersangka lainnya adalah soal pengurusan dokumen imigrasi dan juga izin tinggal tetap ataupun juga izin tinggal sementara warga negara asing. Ini yang masih ditelusuri, tapi juga informasi yang kami dapatkan bahwa ada kerugian yang diperoleh oleh negara ataupun juga ada yang diterima oleh Silmi Karim dalam dugaan tindak pidana korupsi ini sampai ratusan miliar rupiah. Ini yang tentunya masih kami tunggu. Sementara 7 tersangka lainnya meliputi Dirjen Imigrasi periode 2024-2025 Safar Muhammad Godam, kemudian Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat ada Jaya Saputra, kemudian Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, hingga staf Subdit Izin Tinggal. Dan juga KPK menyatakan ini akan melakukan pemeriksaan penyelidikan ataupun juga penyidikan tidak hanya di kawasan Jakarta tapi juga di Bali dan juga Bandung. Sementara demikian, kembali ke Anda Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Febri James dari Gedung KPK Jakarta.
Saudara, militer Iran menargetkan pusat komando dan kendali atas sejumlah kapal perusak Amerika di Laut Oman. Serangan dilakukan sebagai tanggapan atas tindakan militer AS terhadap kapal-kapal komersial Iran di Laut Oman serta pelanggaran terhadap aturan internasional di Selat Hormuz. Media Iran IRIB News melaporkan serangan Angkatan Laut Iran menargetkan pusat kendali agresi Amerika yang berlokasi di sebuah kapal perusak milik Angkatan Laut Amerika. Militer Iran memperingatkan akan membalas sesegera mungkin setiap serangan atau provokasi Amerika. Sementara itu, Kuwait merilis rekaman CCTV serangan drone ke bandara internasionalnya. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait menunjukkan momen serangan dari beberapa sudut. Dalam rekaman itu, tampak seperti drone berbentuk segitiga sayap delta menghantam langsung ke terminal. Juru bicara Kementerian Pertahanan Kuwait, Brigadir Jenderal Saud Abdul Aziz Al-Otaibi menerangkan sejumlah drone menargetkan Bandara Internasional Kuwait. Bandara itu dibuka baru Senin setelah penutupan selama berbulan-bulan karena perang Iran dan Amerika yang dimulai 28 Februari. Iran membantah menyerang Kuwait dan menuduh bahwa terminal itu rusak oleh pencegat rudal buatan AS yang gagal menghalau rudal Iran. Sebelumnya, Bandara Kuwait dipenuhi asap dan puing-puing setelah rudal dan drone menghantam. Kerusakan parah terjadi di Terminal 1 mengakibatkan penerbangan di Bandara Kuwait ditutup sementara. 1 orang tewas dan beberapa orang lainnya dilaporkan terluka. Puing-puing rudal yang terbakar jatuh di sejumlah ruas jalan di Kuwait. Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melancarkan serangan yang menyasar Kuwait, negara yang berbatasan langsung dengan Irak. Sebelumnya diduga merupakan drone Shahid 136 milik Iran yang dikenal mematikan, terdeteksi dan terlihat di langit Kuwait. Sementara itu, menanggapi serangan Iran ke sejumlah negara Timur Tengah, Presiden Donald Trump mengatakan Iran terprovokasi usai militer Amerika mengambil tindakan tegas. Trump meyakini tindakan Iran dilakukan karena Amerika telah memberikan pukulan keras. You know, there's a reason for everything. And we hit them pretty hard the night before and actually last night. And when it was explained to me, I said, all right, so we'll do that. But we've been hitting them pretty hard, a little bit. So there is a reason for certain things. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. Yep. Mr. President, can you explain why... The negotiation itself has gone very well, actually. Menlu Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan di depan Kongres meyakini pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, masih berada dalam kondisi baik dan terlibat dalam keputusan di level tertentu. Rubio menjelaskan Khamenei sengaja tidak dimunculkan ke publik untuk alasan keamanan dan berkomunikasi lewat perantara serta dengan pesan tertulis. He's still alive, by the way? Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly. And I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries.
Saudara, merespon pelemahan rupiah yang sudah menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, Menteri Keuangan Purbaya bilang hal itu tidak berdampak banyak terhadap anggaran negara. Saudara, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai lebih dari Rp18.000. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sore ini ditutup melemah Rp18.039. Posisi ini menjadi salah satu level terlemah rupiah dalam beberapa waktu terakhir. Sekaligus menandai mata uang Garuda ke ambang psikologis baru Rp18.000 per dolar AS. Dalam 3 hari terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah. Dari Gisdor Bank Indonesia, kurs rupiah terhadap dolar AS ditutup Rp18.039. Sementara kemarin rupiah masih berada di level Rp17.931. Merespon pelemahan rupiah yang sudah menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang hal itu tidak berdampak banyak terhadap anggaran negara, termasuk beban pembayaran kupon bunga utang dalam bentuk dolar AS. Adapun asumsi makro 2026 level rupiah berada di rentang 16.500 per dolar AS. Namun menurut Purbaya, asumsi tersebut mengalami perubahan setelah Perang Timur Tengah yang mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia. 19.000 masih perhitungan Bapak, 18.000 pun masih. Apakah sampai 19.000? Pada waktu APBN pertama kan ada asumsinya berapa, 16.500 ya. Tapi kan terus ada simulasi pada waktu harga BBM naik tinggi kan, ya kita hitung di situ. Adjustmentnya cukup tinggi, tapi kan saya nggak sebutkan kan dan nanti rupiah melemah signifikan. Tapi basically fundamental rupiah berada di bawah level yang sekarang, lebih kuat dari yang sekarang. Beralih ke informasi lain, Saudara, pelatih Timnas Indonesia John Herdman terus melakukan persiapan untuk menghadapi 2 laga pertandingan resmi melawan Oman dan Mozambik pada Jumat besok dan Selasa 9 Juni mendatang. John telah memanggil 23 pemain, 21 pemain diantaranya telah hadir sejak Senin 1 Juni lalu. Pelatih Timnas John Herdman bilang perbaikan skema pertahanan menjadi fokus utama Timnas. Jait Zes dipastikan tidak akan memperkuat Timnas dalam laga nanti. Dikutip dari laman kompas.com, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan Calvin Verdong yang terlambat bergabung tetap akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga menghadapi Oman dan Mozambik. Indonesia mengejar target meraih kemenangan penuh atas Oman yang membuat Indonesia meraih tambahan 6,56 poin. Sementara kemenangan atas Mozambik dapat meraih 5,69 poin. Kehilangan Jait Zes pada laga FIFA Matchday, Timnas Indonesia tidak hanya mengurangi kekuatan lini pertahanan skuad Garuda, pun kepemimpinannya di lapangan sebagai kapten. Pelatih Timnas John Herdman bilang skuad Garuda akan dipimpin pemain Persija Rizky Ridho berdasarkan hasil kesepakatan para pemain. Sementara, penggawa Timnas Raihan Hanan menilai Ridho merupakan sosok tepat sebagai deputi Bang Jai. Tak hanya memiliki pengalaman panjang di Timnas, Ridho juga selama ini jadi jembatan komunikasi baik antar sesama pemain maupun dari pemain ke staf pelatih. So as always, the players pick their captain. That's not a coach's decision. For me, I'll pick the tactics, I'll pick the selection, I'll do the discipline if I have to. I'll talk to the media, but I won't pick the captain. The team does that, and the team picked Rizky Ridho to captain the team. Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di timnas senior udah lama gitu dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Jabatan kapten bukanlah hal baru bagi Ridho.
Selain menjabat sebagai kapten di Persija, Ridho tercatat 2 kali didapuk sebagai kapten di level timnas. Kala menghadapi Vietnam 2024 dan saat melawan Taiwan pada 2025. Angga Nurizki, Ricky Sultana, Kompas TV, Jakarta. Menjelang laga melawan Oman dan Mozambik, pelatih timnas Indonesia John Herdman telah mempersiapkan 23 pemain. Sejumlah nama baru akan dicoba John Herdman. Apakah akan ada kejutan formasi dalam pertandingan besok melawan Oman? Kita akan bahas bersama analis sepak bola Haris Pardede atau yang kita akrab sapa Bung Harpa. Selamat sore Bung Harpa. Ya Bung Harpa, kita mengetahui ada fakta menarik bahwa Oman berada di peringkat 79 dan Indonesia di peringkat 122. Untuk saat ini organisasi yang solid dilakukan oleh tim Oman dan juga memiliki kekuatan fisik untuk laga besok. Lalu seperti apa formasi yang akan dilakukan oleh John Herdman untuk menghadapi Oman? Ya, ini akan menjadi pertandingan ketiga tim nasional bahwa John Herdman, pertandingan ketiga juga buat tim nasional kita di tahun ini. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa waktu ke depan, sebenarnya prioritas ini menjadi menarik. Tadi sempat teman-teman redaksi menyebut soal ranking FIFA. Ya, kalau kita menang lawan Oman, menang lawan Mozambik itu dapat tambahan berapa poin dan mungkin kita akan merangkak naik posisinya. Tapi buat saya itu hanya bonus, tapi yang terpenting adalah bagaimana kemudian ini menjadi rangkaian dalam persiapan 2 checkpoint kita ke depan. Jangan lupa bulan depan itu akan ada pertandingan AFF ya, Piala AFF akhir Juli lah gitu ya sampai Agustus. Kemudian tentunya nggak lama lagi Januari Februari 2027 ini hanya kita bicara setengah tahunan lah. Itu tentu akan menjadi panggung terbesar yang pernah kita ikutin Piala Asia. Nah jadi lebih ke situ orientasinya. Ini menurut saya juga menjadi ujian, menjadi wadah bagi John Herdman untuk menguji formasi, menguji pemain. Tapi di saat yang sama juga kita punya kesempatan untuk menjadikan ini pemanasan dalam tanda kutip buat pemain-pemain lokal yang nanti akan berlaga di AFF. Tentu kalau dari segi formasi, dari komposisi pemain, saya tidak melihat ada urgensinya untuk menampilkan pemain terbaik semua gitu. Jadi Jahit Ses kabarnya juga nggak ikut bergabung karena kurang fit, itu nggak ada masalah. Karena saya justru ingin melihat para pemain-pemain diberikan kesempatan mereka yang kemungkinan akan main di AFF nanti gitu ya. Seperti mungkin Rizky Ridho, Rehan Hanan, kemudian siapa lagi, Marcelo Ferdinand dan lain-lain. Jadi prioritasnya lebih ke arah situ kalau menurut saya. Oke, jadi mungkin akan masih mempertahankan formasi 3-4-2-1 seperti dari awal tahun ini John Herdman telah mengandalkan 3-4-2-1. Nah, untuk saat ini ada juga informasi yang tadi Anda sampaikan juga, Jahit Z tidak dapat memperkuat timnas. Untuk saat ini siapa kira-kira yang akan diandalkan Herdman untuk mengganti posisi Jahit? Ya kalau kita lihat di lini belakang banyak ya, ada Justin Hapner, kemudian juga saya pikir ada Sandy Walsh bisa dimasukkan ke dalam, atau Kevin Dix bisa digeser ke dalam, kemudian Sandy Walsh yang keluar. Dan satu yang sebenarnya menarik adalah saya ingin melihat Matthew Baker. Ya, Matthew Baker. Seorang debutan ya? Iya, debutan, sudah dipanggil. Ini pertama kali dia dipanggil ke tim nasional senior, baru ulang tahun yang ke-17. Dan posisinya cukup lumayan. Dia bisa main sebagai CB tengah, bisa sebagai CB kiri, dan juga bisa sebagai LB atau left back. Kita nggak tahu apakah kemudian dia akan mendapatkan caps. Kalau feeling saya iya, tapi mungkin nggak starter. Jadi pengganti Jesus, kalau ada yang bertanya bagaimana dengan Max Hilgers, sebenarnya Max Hilgers bisa saja, cuman saya ragu kondisi kesehatannya masih bugar. Dan Pak Sumarji sendiri sudah mengkonfirmasikan ketua BTN bahwa dia dalam kondisi yang kurang fit. Dan satu lagi, kalau saya nggak salah juga ada Elkan Bagot, ya ini juga salah satu yang paling mungkin untuk menggantikan Bang Jai. Oke, itu tadi dari lini belakang. Untuk lini depan, siapa yang bakal dicoba? Apa tetap mempertahankan oleh Romeni di posisi striker? Nah kalau ini kayaknya sih nggak ada pilihan lain ya, the one and only oleh Romney sebagai target man. Mungkin lebih kepada siapa nih yang mendampingi, apakah Ragnar, apakah mungkin Yakob Sayuri, atau siapa? Ini banyak, atau Beckham Putra bahkan. Saya yakin Beckham Putra juga sudah melalui through a beautiful season ya bersama Persib Bandung, dia layak untuk dicoba juga. Jadi adalah beberapa alternatif. Mungkin satu catatan adalah justru
saya kalau pribadi agak menyayangkan nggak dipanggil Ezra Walian, instead Mauro Zelstra yang di Persija pun dia struggling untuk mendapatkan tempat. Dan satu lagi mungkin last but not least yang saya pengen lihat sebenarnya Rayhan Hanan. Dia juga bagus di Persija musim ini dan agak sedikit di luar radar sebenarnya dipanggil, which is mudah-mudahan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk membuat Coach JH impress dan siapa tahu dia dibawa ke AFF nanti. Oke, terakhir untuk saat ini apa yang perlu diperhatikan oleh John tentunya dengan karakter permainan dari Oman? Ya, kalau Oman biasa lah ya, tipe ke permainan Timur Tengah, physically mereka bagus, kemudian juga agresif, walaupun kadang-kadang bisa bisa anomali juga seperti saat di GBT di Surabaya itu lawan Libanon malah mereka bertahan total. Tapi saya pikir kali ini kesempatan untuk bisa menghadapi tim yang berasal dari Timur Tengah yang dalam patternnya atau profilnya ini sering kita hadapi dan tentunya seperti biasa ini belajar juga mungkin menahan emosi ya karena kadang-kadang tim-tim dari Timur Tengah ini banyak banyak intrik-intriknya lah, which is normal dalam sepak bola. Baik, tentu evaluasi fisik, organisasi solid antar lini depan, tengah dan juga belakang dan juga segi taktik yang kita akan lihat seperti apa ramuan dari pelatih timnas kita yang baru yaitu John Hedman untuk melawan Oman dan juga Mozambik untuk menambah posisi peringkat di FIFA. Terima kasih sekali lagi Bung Harpa atau Haris Pardede, analis sepak bola telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Saudara Presiden Prabowo Subianto memperingatkan sejumlah mitra SPPG untuk memberikan potongan ayam yang layak dalam menu MBG. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo Subianto memperingatkan sejumlah mitra SPPG untuk memberikan potongan ayam yang layak dalam menu makanan bergizi gratis. Tayangkan di atas. Ada kamera bisa tayang di atas. Ayamnya kasih lihat. Ayam ya. Yang kiri adalah ayam dipotong 14. Saat rapat konsolidasi program MBG di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden sempat meminta 10 perwakilan mitra SPPG naik ke atas panggung dan menunjukkan 1 ekor ayam yang dibagi dalam 8 dan 14 bagian. Sambil membawa potongan ayam goreng menu MBG, Prabowo mengingatkan para mitra SPPG agar ayam harus disajikan dengan ukuran yang layak. Prabowo juga meminta Mendikdasmen dan guru mengawasi serta melaporkan menu MBG yang mereka dapatkan tiap harinya. Menteri, kamera bisa nggak ditayangkan di atas? Ada kamera bisa tayang di atas. Ayamnya kasih lihat. Ayam ya. Yang kiri adalah ayam dipotong. Kalau potong lebih dari 14 dosa. Dosa. Nanti saya minta ya Menteri Pendidikan, Mendikdasmen, minta kepala-kepala sekolah, guru-guru, anak-anaknya suruh lapor. Ayamnya kecil atau besar. Kalau perlu secara random difoto dan ditimbang ya. Satu anak makan 1 lele. 1 lele Pak, ya, 1 lele. 1 lele. 1 lele betul. Kepalanya saja dibuang, kemudian 1 lele utuh diberikan Pak. Luar biasa. Iya. Mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya. Mantan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Sony Sanjaya pernah menerima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo Subianto atas dedikasinya dalam program pemenuhan gizi. Namun status mereka kini berubah setelah Prabowo resmi mencopot keduanya dari jabatan pimpinan BGN. Kejaksaan Agung pun menetapkan Dadan Hindayana, Sony Sanjaya dan Lodewijk Kusung, 3 pimpinan BGN sebagai tersangka
dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola MBG. Dalam acara Building Indonesia Future Generation Through Nutrition, Presiden Prabowo mengingatkan jika makan adalah hal sakral, sehingga tidak boleh menjadi sarana memperkaya diri. Makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Makan paling gampang dikorupsi. Dalam kasus korupsi penyimpangan tata kelola makan bergizi gratis, Kejagung menyebut 3 mantan pimpinan BGN, Dadan CS, terafiliasi dengan sejumlah SPPG. Ketiganya berperan meloloskan SPPG yang tak memenuhi syarat dan menerima insentif miliaran rupiah setiap harinya. Yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah. Berkaca dari kasus korupsi, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai pemerintah harus membuka data yayasan pengelola SPPG agar dapat diawasi oleh masyarakat. Mitra itu dibuka kepada publik dengan jelas ya secara real time, termasuk beneficial ownership-nya. Ya, jadi siapa pemilik manfaat dari yayasan-yayasan tersebutnya agar masyarakat bisa memantau apakah diduga akan ada misalnya perlakuan khusus, istimewa atau tidak. Ini yang kemudian saat ini diduga terjadi. Kenapa? Karena diduga ada rekayasa gitu ya, ada diloloskannya ya verifikasi di portal BGN ya dengan intervensi dari para pejabat. Kasus korupsi yang menyeret 3 pimpinan BGN tak hanya soal tata kelola MBG, tetapi juga adanya markup anggaran terhadap sejumlah pengadaan barang seperti motor listrik, tablet, televisi hingga sepatu. Tim Liputan Kompas TV. Tiga mantan pimpinan BGN terjerat kasus korupsi tata kelola MBG hingga diganti oleh Presiden Prabowo. Lantas bagaimana transparansi dan pengelolaan MBG saat ini? Kita bahas bersama dengan politisi Partai Gerindra, Bung Andre Rosiade, dan juga Ibnu Samsu Hidayat dari Temis Indonesia yang juga bagian dari MBG Watch. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat-sehat selalu. Saya ke Bung Ibnu terlebih dahulu. Bung Ibnu, untuk saat ini kita mengetahui bahwa Kejaksaan Agung kemarin mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa adanya afiliasi yayasan terhadap para tersangka sebesar 1 miliar per harinya dan juga adanya markup anggaran beberapa pengadaan barang dan jasa. Menurut Anda apa saja yang salah dalam pengawasan MBG selama ini? Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Kami di Temis Indonesia, bagian dari koalisi dari MBG Watch, mencatat dari koalisi ini dari membuka laporan begitu ya, laporan warga sejak bulan Oktober 2025 sampai April 2026, jumlah laporan warga itu sangat tinggi. Dalam hal ini misalkan tidak sesuai dengan anggaran harian begitu, itu jumlahnya 268, kemudian terkait dengan saran menu yang lebih baik atau variatif itu 264, dugaan penyalahgunaan wewenang SPPG itu ada 204, dan masih banyak laporan-laporan yang kami terima di MBG Watch terkait dengan penyalahgunaan atau dugaan-dugaan
maladministrasi dan lain-lain, dan kemudian ada juga laporan-laporan terkait dengan adanya titik-titik yang itu diperjualbelikan. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan juga adalah selama 1 tahun perjalanan MBG itu belum ada perpres, dan perpres baru diterbitkan di akhir tahun. Dan kemudian pertanyaan lanjutan permasalahan dari MBG ini adalah minimnya partisipasi masyarakat, dan kemudian tidak adanya pengawasan dari masyarakat yang bisa mengawasi terkait dengan tata kelola pengadaan barang dan jasa. Padahal kita tahu bahwa pengadaan barang dan jasa itu harus transparan, akuntabel, akan tetapi hal ini karena di dalam proses BKN ini memilih proses penunjukan langsung begitu ya, tanpa lelang, maka kita tidak mengetahui siapa yang ditunjuk itu dan apakah di dalam proses penunjukan langsung itu sudah ada deal-deal di belakang. Itu Mas sebenarnya kendalanya. Oke, saya ke Bung Andre. Bung Andre, 3 pimpinan BGN menjadi tersangka dalam korupsi pengelolaan MBG. Untuk saat ini Anda sebagai anggota DPR, Komisi 6 dan juga fraksi dari Partai Gerindra melihat bagaimana proses ini bisa terjadi dan apa saja pengawasan yang telah berjalan selama ini? Bung Andre? Oke, baik, terima kasih. Ya, mengenai pergantian kepala BGN intinya menunjukkan sebenarnya Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi banyak pihak dan masyarakat, mungkin termasuk dari BGN Watch ini. Nah, juga termasuk laporan dari BPKP, lalu juga Kejaksaan serta KPK ya. Juga PPATK, ini kan laporan-laporan berbagai hal yang masuk inilah yang menjadi dasar Presiden Prabowo untuk melakukan pergantian kepala BGN. Itu yang pertama. Yang kedua, penangkapan 3 pimpinan kepala BGN dan juga 2 wakil kepalanya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. Meski ya, kan kita dengar pidato Presiden kemarin di Sentul, bagaimana dia sedih, orang dekatnya. Nah, meski Pak Dadan itu dekat dengan Presiden, tapi ini menunjukkan bahwa Pak Dadan dan tim itu tidak kebal hukum, ya. Karena memang di era Presiden Prabowo tidak ada satupun yang bisa kebal hukum, dan ini komitmen Pak Prabowo dari awal, sejak zaman kampanye beliau menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi adalah komitmen pemerintahan Presiden Prabowo. Dan ini dibuktikan bahwa orang dekat dengan beliau itu diproses secara hukum dan sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ya, tuh. Yang ketiga, yang paling penting, kita sama tahu ya, Mbak Nani SDA itu kan ditugaskan oleh Presiden dalam beberapa waktu yang lalu, pertama jadi wakil kepala BGN. Itu setelah mendengarkan banyak masukan, aspirasi dari masyarakat dan berbagai lembaga yang menyatakan bahwa pelaksanaan MBG ini banyak bermasalah. Oke, tampaknya kami mengalami gangguan teknis. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan, Bung Andre. Ya. Jadi sejak Mbak Nani SDA dilantik menjadi wakil kepala BGN, itu sudah 8.200 lebih dapur yang ditutup ya. Itu menunjukkan bahwa BGN terbuka terhadap masukan dan terus melakukan pembenahan sesuai masukan dan aspirasi masyarakat. Dan ke depan tentu dengan pergantian kepala BGN dan jajarannya, tentu Presiden sudah memberikan arahan yang jelas bagaimana program MBG yang dikelola BGN ini harus lebih baik ke depan, lebih transparan, dan tentu taat terhadap SOP dan juga tujuan kenapa MBG ini dilaksanakan oleh pemerintah Presiden Prabowo, ya ini bagaimana memberikan asupan
gizi kepada ibu hamil, balita, ya anak-anak sekolah, ya dan lain-lain, sehingga target kita ya yang sekarang 61-62 juta bisa mencapai 80 juta penerima manfaat dan juga bisa membuka 3 juta lapangan pekerjaan. Itu insya Allah bisa tercapai. Tapi yang jelas BGN, saya meyakini Mbak Nani dan tim terus melakukan perbaikan, menerima masukan, dan terus melakukan improvement agar ke depan seluruh harapan masyarakat soal pelaksanaan MBG ini bisa sesuai dengan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Presiden Prabowo. Ya, tapi Bung Andri, catatan kritisnya bahwa dari temuannya Kejagung bahwa adanya afiliasi yayasan terutama untuk SPPG yang kemudian sebagai dapur MBG, dan dari laporan ICW pada tahun lalu ada sekitar 102 yayasan terafiliasi terhadap pejabat negara dan juga sejumlah institusi. Untuk saat ini seperti apa sebenarnya pengawasan dan agar kasus serupa seperti ini terutama afiliasi yayasan terhadap pimpinan BGN itu tidak terjadi kembali? Ya, tadi saya sudah komunikasi dengan Mbak Nani, Kepala BGN ya. Tadi sudah beliau sampaikan sejak beliau masuk itu sudah 8.200 dapur yang ditutup, Mas. Jadi ini menunjukkan bahwa seluruh laporan masyarakat terhadap dapur-dapur yang bermasalah itu dibenahi. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ya, seluruh permasalahan yang terjadi tentu akan dibenahi satu persatu ya. Makanya Presiden menunjuk Mbak Nani untuk membenahi ini. Ya kita paham lah ya, dengan pergantian hari ini yang dilakukan oleh Presiden dan penegakan hukum menunjukkan bahwa pemerintah itu mendengarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat. Bahwa hal-hal yang ada masalah tentu akan diperbaiki oleh pemerintah. Sambil tentu program ini harus terus berjalan. Bagaimana pemerintah memastikan bahwa masyarakat ya, ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui, balita dan juga anak-anak sekolah tetap bisa mendapatkan asupan gizi dan makan bergizi secara gratis oleh pemerintah. Itu tetap akan berjalan. Tapi seluruh hal yang masih kurang tentu akan diperbaiki dan dibenahi terus oleh BGN di bawah kepemimpinan Mbak Nani dan teman-teman yang baru ini. Oke, saya ke Bung Ibnu. Bung Ibnu, untuk saat ini tentu ada pergantian pimpinan dan juga saat ini diisi oleh Ibu Nani, lalu juga ada Majen dari Wakil Direktur Utama PT Agrinas, dan juga untuk saat ini apakah pergantian dari pimpinan BGN ini dapat mencegah tindakan-tindakan atau juga memperbaiki tata kelola yang selama ini terjadi? Oke, harapannya begitu ya Mas. Harapannya ada perubahan terkait dengan adanya pergantian kepala BGN dan wakilnya. Akan tetapi menurut saya ada hal yang sangat penting untuk diperbaiki selain pergantian dari organisasi atau dari struktural yang ada di BGN. Dari kasus ketua BGN atau mantan ketua BGN dan wakilnya, itu kan menunjukkan bahwa adanya yayasan yang terafiliasi dengan dirinya dan kemudian itu menguntungkan dirinya. Artinya menguntungkan 3 tersangka yang telah ditetapkan oleh kejaksaan. Dan yang kemudian dipertanyaan adalah ada pernyataan dari si mantan ketua BGN yang menyatakan bahwa banyak misalkan afiliasi politik dan kemudian DPR di daerah maupun di DPR RI begitu, dalam pernyataan di sosial media, di dalam media yang menyatakan bahwa memang ada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan partai politik atau terafiliasi dengan politik DPR maupun DPRD di daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hal yang urgent harus diperbaiki segera menurut saya adalah hal itu. Konflik kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat negara, anggota DPR di pusat maupun di daerah yang mengelola SPPG ini. Karena jelas di dalam Undang-Undang Tipikor, di dalam pasal 12 huruf I itu juga sudah melarang begitu atas konflik kepentingan. Menurut saya hal yang sangat urgent adalah terkait dengan pengelolaan SPPG ini harus dibuka beneficial owner di setiap yayasan yang sudah berjalan. Ini harus dibuka oleh pimpinan yang baru sehingga pengawasan dari masyarakat itu bisa melihat dari yayasan ini sebenarnya siapa yang pemilik modalnya dan kemudian bisa diawasi oleh masyarakat. Itu Mas harapannya yang sebenarnya bisa dilakukan
selain terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang itu harus dibuka. Karena dari kasus yang sudah ada, misalkan terkait dengan motor listrik, itu kan sebenarnya sudah viral beberapa bulan yang lalu dan kemudian kejaksaan menemukan delik tindak pidana korupsi dan menyatakan bahwa memang itu ada permasalahan di dalam pengadaan motor listrik. Hal-hal yang demikian menurut saya itu harus diperbaiki terkait dengan pengadaan barang dan jasanya. Itu Mas. Ya, Bung Andre, bahwa saat ini posisi ketua kepala diisi oleh Ibu Nani dan juga wakil BGN diisi oleh wakil BPKP Ibu Agustina Arumsari dan juga Majen TNI Trenggono. Untuk saat ini menurut Anda, tadi juga Anda menyampaikan Ibu Nani telah menyetop 8.200 dapur MBG yang juga diduga ada mismanagement. Untuk saat ini Anda meyakini bahwa tiga nama tersebut dapat mampu mengelola secara baik dan mencegah penyelewengan yang terjadi terhadap anggaran? Ya, tentu kami punya keyakinan ya bahwa 3 orang pilihan presiden ini akan betul-betul apalagi dengan track record ya mereka bertiga dan rekam jejak mereka bertiga, tentu kita sangat optimis bahwa 3 orang tokoh ini di bawah kepemimpinan Mbak Nani benar-benar akan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat, termasuk harapan Mas Ibnu Samsu tadi ya, bahwa seluruh masukannya tentu ini didengar. Ya, yang pasti BGN tentu membuka diri terhadap masukan, pemerintah membuka diri terhadap kritik dan saran, dan ini sudah diwujudkan oleh pemerintah dengan mengganti 3 pimpinan kepala BGN dan juga 2 wakilnya, termasuk melakukan proses hukum terhadap 3 orang pimpinan BGN. Itu menunjukkan bahwa pemerintah terbuka terhadap segala kritik, terbuka terhadap segala masukan yang konstruktif, dan itu diwujudkan dengan pergantian dan juga penegakan hukum terhadap orang-orang yang bersalah. Saya rasa kita berikan kesempatan ke 3 orang yang sudah dipilih ini untuk bekerja keras untuk membenahi BGN, dan harapannya tentu MBG ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa bertambah penerimaan manfaatnya menjadi 80 juta lebih, dan juga bisa membuka 3 juta lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ya, saya kembali ke Bung. Seluruh prosesnya berjalan transparan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Ya, saya kembali ke Bung Imu. Tadi Anda menyampaikan terkait dengan afiliasi jasa, namun juga ada pengadaan barang dan jasa yang juga diungkapkan terkait dengan motor listrik, kemudian sepatu dan juga kaos kaki, maupun juga TV 75 inch. Untuk saat ini solusi konkret apa pengawasan, karena dalam temuannya Kejaksaan Agung bahwa ada intervensi terhadap pejabat pembuat komitmen terkait dengan pengadaan barang jasa oleh pimpinan atau mantan pimpinan BGN yang lalu. Seperti apa pengawasan yang efektif agar kejadian ini tidak terjadi? Yang menjadi langkah ke depan adalah ketika melakukan penunjukan langsung, karena di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu ada sistem swakelola begitu ya, dan kemudian itu bisa dilakukan dengan proses penunjukan langsung melalui perpres yang sudah ada begitu terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Menurut saya yang perlu diperhatikan adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa, ketika itu adalah penunjukan langsung, yang harus diperhatikan adalah bagaimana aktor atau bagaimana profil dari entitas perusahaan yang ditunjuk atau penunjukan langsung itu. Menurut hemat saya ya, dalam hal proses penunjukan langsung harus diperhatikan rekam jejak dari entitas bisnisnya, dan kemudian pastikan bahwa tidak ada konflik of interest di belakangnya. Beneficial owner dari pemilik bisnis ini ada hubungan dengan misalkan BGN dan lain-lain itu. Nah, itu yang harus dipastikan. Kemudian yang kedua adalah permasalahan dari 8.000 yang sudah ditutup oleh Bu Nani tersebut, itu adalah masih menurut kami adalah kumulasi atau kumpulan dari SPPG yang bermasalah. Tidak hanya misalkan hanya 88.000 itu adalah terkait dengan fraud yang berkaitan dengan indikasi terkait dengan yayasan yang berafiliasi dengan pejabat negara, akan tetapi hal-hal yang tidak memenuhi standar SOP. Menurut saya itu suatu hal yang harus dipisahkan, harus terbuka. Berapa banyak yang memang sudah ditutup saat ini? 8.000 ini apakah memang terkait dengan
penutupannya karena faktor adanya konflik kepentingan antara pengelola yayasan dengan SPP dengan BGN atau misalkan permasalahan-permasalahan lain. Menurut saya 8.000 itu harus dibuka kepada publik, permasalahan apa sebenarnya, atau misalkan karena sanitasi yang tidak sesuai, atau misalkan pembangunan tempat pemilahan untuk makanan itu tidak sesuai, atau misalkan itu hal-hal lain yang di luar dari konflik kepentingan itu. Nah, itu harus dibuka menurut saya. Baik, ini merupakan momentum perbaikan dan pembenahan terhadap tata kelola MBG, dan kita nantikan komitmen dari Ibu Nani dan juga Wakil BGN untuk melakukan pembenahan, terutama memastikan transparansi, akuntabilitas, dan juga pengawasan dan terbuka bagi publik. Sekali lagi terima kasih informasinya dari Bung Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra, dan juga Bung Ibnu Samsu Hidayat, Temis Indonesia bagian dari MBG Watch, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih. Usai jeda, saudara, Iran telah meluncurkan serangkaian serangan balasan ke pangkalan militer Amerika dan sekutunya di Timur Tengah. Apakah ketegangan di Timur Tengah akan kembali mencapai titik didih? Pembahasannya usai jeda bersama Cynthia Rompas. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan di depan anggota Kongres meyakini pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei masih berada dalam kondisi yang baik dan terlibat dalam keputusan di level tertentu. Menurut Rubio, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei sengaja tidak dimunculkan ke publik untuk alasan keamanan dan berkomunikasi lewat perantara dan pesan tertulis. Blokade Amerika Serikat terhadap kapal dagang Iran di Laut Oman menuai reaksi serangan ke Bahrain dan Kuwait. Kuwait merilis rekaman CCTV serangan drone ke bandara internasionalnya. Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Kuwait menunjukkan momen serangan dari beberapa sudut. Dalam rekaman itu tampak seperti drone berbentuk segitiga sayap delta menghantam langsung ke Terminal 1 Bandara Internasional Kuwait. Menanggapi serangan Iran ke sejumlah negara di Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Iran terprovokasi usai militer Amerika mengambil tindakan tegas. Trump meyakini tindakan Iran dilakukan karena AS telah memberi pukulan keras. You know, there's a reason for everything. And we hit them pretty hard the night before and actually last night. And when it was explained to me, I said, all right, so we'll do that. But we've been hitting them pretty hard. A little bit, so there is a reason for certain things. Some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating. Yep. Mr. President, can you explain why the negotiation itself has gone very well, actually. Sementara Amerika Serikat yang memprovokasi Iran ditanggapi jubir Kemlu Iran Ismail Bagai yang menuduh balik AS melanggar gencatan senjata setelah AS mengebom situs radar dan drone di Iran. Serangan itu terjadi setelah Teheran menembak jatuh pesawat tak berawak Amerika Serikat selama akhir pekan. این اقدامات آمریکا صرفا نقض آتش بس نیست، اقدام تجاوزکارانه، نقض ماده 2 بند 4 منشور ملل متحد هست و ما رو محق میکنه، مجاز میکنه که در راستای حق دفاع مشروع متقابلا اقدامات دفاعیمون رو انجام بدیم. کما اینکه امروز هم همونطور که اشاره کردید صراحتاً اعلام کردیم که مبدأ تجاوز رو مورد هدف قرار دادیم.
Sementara itu terhadap serangan drone ke Kuwait dibantah juru bicara IRGC, Brigjen Muhebi. Ia menuding serangan ke Terminal 1 Bandara Kuwait disebabkan kesalahan sistem pertahanan udara milik Amerika yang gagal dalam upaya menghalau serangan. Iran telah meluncurkan serangkaian serangan balasan yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah, termasuk Kuwait. Apakah ketegangan di Timur Tengah akan kembali mencapai titik didih? Apakah serangan Iran ini menjadi sinyal bahwa negara ini tak lagi berharap pada negosiasi damai yang tengah berjalan? Kita bahas bersama Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati, pakar PPAU, alumni US Air War College. Selamat sore Pak Agung, kalau Anda bisa membaca dari serangan yang dilakukan Iran, yang disebutkan diduga dilakukan Iran ke Kuwait, apa yang bisa Anda baca dari keberanian Iran yang menyerang 3 negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah? Jadi menurut saya ini bukan. Ya, silakan Pak Agung. Ya, jadi ini bukan apa ya, bukan keberanian saja. Ini memang adalah suatu upaya untuk saling membalas, karena memang Amerika pada saat memberikan proposal mengembalikan proposal yang sudah disetujui, harusnya ditambah lagi dengan proposal baru dari Trump, itu biasanya memberi tekanan berupa serangan. Dan serangan itu bukan sekedar membalas serangan terhadap kapal-kapal yang dihantam oleh Iran, tapi juga serangan terhadap pengendali daripada drone-drone yang memang digunakan untuk menyerang kapal tersebut. Namun pada saat balasan Amerika menyerang ke pusat radar di Pulau Qesem, Iran tidak membalasnya ke kapal-kapal Amerika, tapi dia membalasnya justru malah menyerang Kuwait. Karena dia tahu bahwa di Kuwait itu terdapat pangkalan udara Amerika dan pangkalan angkatan darat, di mana pangkalan angkatan darat inilah yang mengirim helikopter yang digunakan untuk menyerang pangkalan di Qesem. Pulau Qesem itu menggunakan helikopter, dan helikopter ini betul dari Uni Emirat, tetapi pangkalannya di, dan juga serangan dari Iran itu memberikan pesan juga kepada Bahrain bahwa saya bisa hancurkan kalian meskipun serangannya berupa rudal balistik yang bisa ditangkis, tetapi juga mengirim menggunakan drone ke airport atau bandara, pusat logistik daripada angkatan darat. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Amerika akan mencoba menembakkan rudal Dark Eagle atau rudal hipersonik pertama kali dari Kuwait. Oleh karena itulah maka Iran memberikan pesan, jangan mencoba-coba mulai lagi pengganggu Iran. Ya, tapi gini Pak Agung, ketika yang terbaru adalah Iran membantah bahwa serangan di bandara Kuwait itu adalah rudal Iran, karena menurut Iran ini adalah Amerika Serikat yang gagal menghalangi rudal. Namun di sisi lain, Kuwait juga dikabarkan mengusir perwakilan Iran dari Kuwait. Apa yang bisa Anda lihat dari sini, Pak Agung? Ya betul, bahwa yang menimbulkan yang diserang adalah pangkalan logistik daripada Amerika menggunakan drone ya. Tetapi ada yang korban jatuh di dekat bandara, itu memang adalah dari rudal Patriot yang mengalami gagal, jadi tidak berhasil untuk menembak dan dia terjatuh di situ. Jadi betul dikatakan Iran bahwa khusus untuk yang korbannya bukan korban daripada beberapa kontraktor Amerika itu karena memang ada rudal Patriot yang jatuh. Kalau soal pengusiran daripada kuasa atau perwakilan Iran di Kuwait ya memang mungkin sudah seharusnya ya, karena memang Iran menyerang Kuwait meskipun yang diserang ada pangkalan udara Amerika, pangkalan angkatan darat, logistik Amerika, tetapi kadang-kadang kan orang cari kambing hitam. Meskipun yang mendapat korban itu akibat dari rudal Patriot yang gagal dan jatuh di dekat bandara, tetapi tetap kan harus Kuwait memberikan suatu sikap, yaitu dengan personal menggerakkan daripada perwakilan Iran di Kuwait. Ya, tapi Pak Agung sebenarnya untuk saat ini, ketika perang sudah berlanjut beberapa bulan, seberapa besar sih sebenarnya kekuatan rudal Iran hingga bisa disebutkan mampu meluncurkan serangan baru lagi? Rudal Iran itu dari New York Times saja mengatakan 70% masih sisa. Padahal kemarin perang yang hebat selama 40 hari itu ternyata baru 30%. Baru 30%. Dan selama pada fase 30%. Dan selama fase itu juga sekarang tentu Iran menambah rudalnya lagi.
Karena rudal itu kan kebanyakan bukan soal rudal siap, tapi rudal dirakit kembali ya. Sedangkan yang sekarang sudah siap kayaknya kembali pulih adalah drone. Karena memang Iran tuh produsen drone untuk perang, dan selama ini dia mensuplai untuk ke Rusia, dan dalam setahun mereka bisa produksi di atas 40.000. Jadi kalau dia kembali gunakan drone-nya sekitar 10.000, dengan cepat dia bisa memproduksi ulang dan bisa memenuhi lagi kebutuhan untuk penggunaan drone seperti Shahid tipe 136 dan 258. Artinya ini pure semua kekuatan milik Iran atau memang ada kemungkinan dibantu negara lain seperti Rusia atau Tiongkok mungkin Pak Agung? Jelas, untuk pengendalian, untuk ketepatan daripada perkenaan itu menggunakan bantuan daripada GPS atau Global Position Satellite PPI buatan Cina, serta untuk pengendali untuk ketepatan untuk electronic warfare, perang elektronika, untuk jamming dan itu dari Rusia. Tapi untuk banyak peralatan seperti mesin autopilot, mikroelektronik, serta mesin-mesin jet dan mesin-mesin roket itu jelas dari Cina, bisa produksi dengan cepat. Dan Iran adalah ahli dalam mengintegrasikan semua itu dalam bentuk rudal-rudal setelah drone yang mereka ciptakan sendiri. Jadi itu yang terjadi. Mojtaba disebut Amerika Serikat masih hidup dan terlibat aktif meski melalui perantara. Apakah ini artinya perjanjian damai yang memang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan juga Iran tidak akan menemui titik terang, Pak Agung? Mojtaba itu adalah movement baru ya. Mungkin banyak dari keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang dibuat oleh Garda Revolusi karena bersifat operasional. Namun mereka tetap membutuhkan Mojtaba sebagai pemimpin yang menyetujui atau tidak menyetujui. Mungkin Mojtaba hanya tidak menyetujui di bidang tertentu yang sifatnya strategis ya. Tetapi untuk mengenai pertempuran, mengenai tindakan-tindakan itu kebanyakan keputusan diambil oleh pimpinan daripada RGC atau Garda Revolusi. Mojtaba sendiri kelihatannya tidak mengatakan tidak menyetujui, tapi tentunya Mojtaba tidak akan mau bila dengan apa hasil dari proposal itu merugikan Iran atau membuat Iran menjadi pihak yang dirugikan atau tidak mendapat keuntungan. Karena memang Amerika itu kan sambil berunding, sambil neken, sambil mengancam, sambil menekan, sambil menawarkan. Memang itu adalah cara. Tetapi waktu makin pendek bagi Trump dan dia suka tidak suka harus memenuhi sebagian besar permintaan dari Iran. Baik, terima kasih Pak Agung Sasongko-Jati, pakar PPAU, alumni US Air War College sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Pak Agung. Saudara, sepasang suami istri menjadi korban penganiayaan dua preman Pak Ogah dengan membawa pistol. Prabowo. Saudara Ketua KPK Setio Budi mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim yang telah ditahan mendapatkan jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin dokumen tinggal warga negara asing. Ketua KPK bilang Silmi diduga melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara WNA melalui YS yang merupakan Direktur Izin Tinggal Sementara dan sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Imigrasi. Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen IMIPAS diduga menerima uang secara langsung maupun melalui layering perantara sekurang-kurangnya mencapai 145,5 miliar rupiah. KPK juga mengungkap laporan PPATK yang menemukan aliran dana pada 96 rekening 36 pegawai IMIPAS senilai 9,7 miliar rupiah, yang 3%-nya bersumber dari gaji atau tunjangan. Sementara 97% sisanya berasal dari pihak pengurusan di bidang imigrasi. Telah melakukan pemerasan dengan cara meminta jatah dari pengurusan izin tinggal sementara para warga negara asing melalui saudara YS. Pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
Saudara, Majelis Hakim Tindak Pidana Tipikor menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 tahun 6 bulan atas kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja periode Oktober 2024 hingga Agustus 2025. Selain pidana penjara, hakim juga menjatuhkan denda yang wajib dibayar oleh Noel senilai 200 juta rupiah dan uang pengganti senilai 3.435 juta rupiah. Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dan 1 unit Ducati Scrambler dari Irvian Bobby Mahendro. Hakim menyatakan uang itu merupakan uang non-teknis pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker dari perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan usai jeda hanya di Kompas Petang. Pasang suami istri menjadi korban penganiayaan 2 orang pelaku yang diketahui merupakan Pak Oga. Dalam rekaman itu tampak seseorang pelaku membawa pistol. Pasang suami istri menjadi korban pemukulan saat melintas menggunakan sepeda motor di Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Korban perempuan yang diketahui tengah hamil sempat terkena tendangan oleh pelaku, sementara sang suami yang duduk di motor terkena pukulan di bagian muka. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Herjuno Pramendito, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih